Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sinta dari Penjas 2B, NPM 19219108. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efektif dan efisien. Seiring dengan itu, belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang sehubungan dengan hal tersebut. Merupakan keterampilan gerak. Dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seseorang yang mendapatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif dan dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapat perlakuan belajar intensif, menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Nah, kita masuk ke proses belajar gerak. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung pada 3 tahap. Menurut Fitz dan Fosner, ada 3 fase, yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahapan awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini, pelajar merupakan untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktif kognitif dan aktif berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan-gerakannya, masih sangat dipengaruhi oleh pikiran. Ia berusaha menampilkan bayangan gerak yang akan dipikirkannya dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukan dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkan. Nah, yang kedua ada fase asosiatif, yaitu fase kedua dalam belajar keterampilan gerak yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sampai pada tahap merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakannya akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak pada hal seperti gerakan semakin lancar, gerakan semakin sesuai dengan kemampuan, atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Nah, adapun kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, pelaksanaannya semakin halus. Nah, yang berikutnya ada fase otonom, yaitu fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerak keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu maupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang dilakukan seperti yang dikehendaki walaupun ia memikirkan unsur-unsur bentuk-bentuk yang ingin dilakukan.
Misalnya dengan bermain sepak bola yang sedang berdribling. Begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan pembelokan bola atau capi. Nah, untuk mencapai pada fase otonom diperlukan pemraktekan gerakan berulang-ulang secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatih bentuk gerakan tertentu menyerupai dengan gerakan yang dibayangkan. Yang selanjutnya ada kondisi belajar. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang mempengaruhi atau yang berkenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing memiliki beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal, yaitu keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar bergerak, belajar perlu berusaha meningkatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerak yang perlu dipahami, kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaian. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada kondisi eksternal, yaitu dalam belajar gerak, keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajar. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak mengenai gerak atau disebut juga sajian instruksi verbal, perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana atau mudah dimengerti. Hal-hal penting yang harus diperlukan yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerak dan kunci cara melakukannya, dan untuk urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang berikutnya ada pemberian contoh gerak. Pemberian contoh gerak merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Pemberian contoh gerak akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan tersebut dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar harus dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendak ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang bisa dipermudah gerakannya. Setelah pelajar diberikan penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal pemraktekan gerak yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktekkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan menguasai gerakan semakin meningkat.
Meningkatnya penguasaan gerak keterampilan bisa ditandai berdasarkan indikator-indikator seperti prinsip pengetahuan giliran, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemampuannya, kesalahannya, gerakan makin berkurang, penampilan terbaik bisa dicapai semakin konsisten. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengatur kondisi praktek, yaitu pertama ada prinsip mengatur giliran, yaitu mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Lalu pengaturan giliran erat kaitan dengan pengaturan beban belajar atau beban latihan. Dalam hal ini ada dua model cara pengaturan giliran, yaitu distributed condition adalah prinsip pengetahuan giliran mempraktekkan gerakan di mana diadakan pengaturan waktu untuk praktek dan waktu untuk istirahat secara berselingan. Yang kedua, method condition adalah prinsip pengetahuan giliran praktek gerakan di mana pelajar harus mempraktekkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Nah, yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat, yaitu pengaturan peningkatan beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengetahuan materi belajar seperti dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dimulai dari yang sederhana yang ke kompleks, dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak memerlukan tenaga. Yang ketiga ada prinsip kondisi praktek bervariasi, yaitu mempraktekkan gerakan merupakan tahapan belajar paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama, di samping faktor kelelahan, faktor kejenuhan, dan yang merupakan hambatan belajar yang paling besar. Nah, ada variasi kondisi praktek biasa dibuat dalam bentuk, yaitu ada dalam 1 jam latihan, jangan hanya mempraktekkan satu pola gerakan saja, melainkan perlu mempraktekkan beberapa pola gerakan dengan mempertimbangkan kesesuaian pola-pola gerak untuk dipadu-padankan dan waktu yang tersedia. Nah, yang selanjutnya praktik dilakukan dalam pemberian dalam bermacam-macam formasi. Terus memperhatikan pemberian waktu istirahat secara berkala, dan yang terakhir ada memberikan cukup kebebasan dalam upaya masing-masing pelajar untuk menguasai gerakan. Yang keempat, ada prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Motivasi yang dinilai paling kuat adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri, walaupun motivasi intrinsik adalah yang lebih baik. Namun motivasi ekstrinsik tetap harus diberikan kepada pelajar. Prinsip pemberian hadiah atau pemberian hukuman bisa diterapkan. Bisa juga melakukan pujian, penghargaan, atau melakukan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Nah, yang terakhir ada penyampaian umpan balik, yaitu informasi yang diperoleh oleh pelajar setelah mempraktekkan gerakan mengenai benar atau salahnya gerakan yang telah dilakukan. Informasi tersebut sangat penting agar pelajar tahu mengenai seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan demikian, ia menjadi tahu juga perbaikan apa yang harus diusahakan selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, umpan balik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu umpan balik internal, yaitu umpan balik yang diperoleh secara langsung pada saat gerakan dilakukan. Adapun umpan balik eksternal, yaitu umpan balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar. Pemberian umpan balik adalah sangat penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya.
saja karena apabila terlalu banyak umpan balik bisa menjemukan bagi pelajar. Secara kognitif, sebenarnya pelajar sudah tahu kesalahannya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.